Bro, lu pasti sering lihat kan ada teman-teman atau kenalan lu yang hidupnya bisa dibilang serba pas-pasan tapi punya iPhone. Ya, lu tahu kan harga iPhone itu nggak main-main sekarang. Satu unit bisa lebih dari 15 juta, 16 juta, 17 juta, bahkan ada 25 juta. Tapi tahu nggak sih, di Indonesia ada banyak orang yang kelas menengah ke bawah yang nekat buat beli iPhone lewat kredit atau pinjol. Kenapa ya? Mereka rela ambil pinjaman online atau kredit meskipun mereka tahu iPhone itu bukan kebutuhan mendesak. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang fenomena ini. Kenapa banyak orang yang akhirnya memilih kredit atau pinjol untuk beli gadget mewah seperti iPhone. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan orang untuk memilih pinjaman online atau kredit demi beli iPhone. Pertama-tama, kita semua tahu bahwa gengsi adalah faktor yang besar. iPhone sekarang nggak cuma jadi gadget canggih. iPhone itu jadi simbol status sosial. Punya iPhone berarti keren, berarti lu tampil beda, berarti lu dianggap sukses. Jadi banyak yang berpikir, biar deh, nggak masalah kalau bayar cicilan, yang penting punya iPhone. Masalahnya, gengsi itu seringkali mengalahkan logika. Lu mungkin sering lihat orang-orang yang seharusnya nggak mampu beli barang mahal seperti itu, tapi mereka tetap aja nekat beli karena takut dibilang ketinggalan zaman dan dianggap nggak gaul. Mereka lebih memilih untuk pinjam online daripada harus nunggu dan nabung lama-lama. Nah, disinilah pinjaman online atau pinjol masuk sebagai solusi yang menggoda. Cair dalam hitungan menit, tanpa jaminan, cukup pakai KTP, dan lu bisa langsung beli barang impian lu. Itu alasan kenapa banyak orang terjebak dalam pinjol buat beli iPhone. Karena praktis, instan, dan tanpa syarat yang ribet. Tapi ada satu masalah besar di balik kemudahan ini. Bunga tinggi bro, dan cicilan yang nambah terus. Pinjol menawarkan uang cepat, tapi seringkali diimbangi dengan bunga yang gak masuk akal. Bisa 40%, bisa 100% per tahun, atau bahkan lebih tinggi lagi loh. Cicilan lo yang tadinya ringan lama-lama bakal membengkak karena bunga yang terus berjalan. Sementara penghasilan lo gak berkembang secepat itu, ya gitu-gitu aja terus ya kan. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang yang gak sadar kalau mereka sudah masuk dalam lingkaran utang. Seharusnya kita harus sadar, pinjol itu nggak cuma merusak keuangan, tapi juga bisa merusak mental. Lu bayar cicilan tiap bulan, tapi penghasilan nggak cukup untuk tutupin tagihan setiap bulan. Lu makan stres, mikirin cicilan yang terus nambah. Lu dikejar-kejar debt collector, dan tiap ada telepon atau SMS dari nomor yang nggak dikenal, lu langsung ngerasa cemas. Dampak dari utang yang nggak bisa dilunasi ini bukan cuma masalah finansial. Itu bisa bikin mental lu hancur. Karena setiap bulan lu hidup dalam ketakutan, lu jadi gak tenang, hubungan dengan keluarga dan teman-teman bisa tertekan, dan bahkan rasa malu itu bisa jadi beban yang lebih berat dari utang itu sendiri. Bro, ada satu hal yang perlu kita pahami di sini. Kenapa orang-orang dari kelas menengah ke bawah sering terjebak dalam situasi ini? Jawabannya ada pada mentalitas gengsi. Banyak orang merasa kalau mereka nggak punya iPhone atau barang branded lainnya, mereka akan dianggap nggak sukses. Padahal kenyataannya, iPhone nggak menentukan kualitas hidup seseorang. Status sosial yang dilihat dari barang nggak ada gunanya kalau dibalik itu lu nggak bisa bayar cicilan atau bahkan terjebak dalam utang yang nggak ada habisnya. Apa yang seharusnya dilakukan? Lebih baik nunda kepuasan dan nabung sedikit demi sedikit. Dengan cara itu, lu gak perlu lagi terjebak dalam masalah finansial yang bakal menghancurkan keuangan jangka panjang lu. Gak ada yang salah dengan punya iPhone, tapi ada cara yang lebih bijak dan sehat finansial buat mewujudkan keinginan itu. Nabung adalah jawabannya. Daripada ambil pinjol yang penuh risiko, lebih baik lu menabung sedikit demi sedikit setiap bulan. Atau mungkin cari cara penghasilan tambahan supaya bisa membeli barang impian tanpa harus terbebani dengan cicilan yang membengkak. Gak ada yang salah kok bro.
Dengan hidup secara bertahap, gengsi itu nggak akan pernah bertahan lama, tapi kebebasan finansial itu yang bakal bertahan dan membuat hidup lu lebih tenang. Jadi, kesimpulannya adalah gengsi itu nggak bakal pernah bayar cicilan lo. Bahkan kalau lo beli iPhone lewat pinjol, lo nggak cuma beli barang, tapi juga belanja masalah. Kalau lo pengen hidup lebih tenang, lebih aman, dan lebih nyaman, nggak ada salahnya untuk menunda kepuasan sementara dan memilih kesejahteraan jangka panjang. Jadi, lo lebih baik sabar, nabung, dan beli barang sesuai dengan kemampuan lo. Karena keuangan yang sehat dan bebas utang itu jauh lebih berharga daripada sekedar pamer di sosmed. Jangan biarkan gengsi ngatur keputusan keuangan lo. Prioritaskan kebebasan finansial dan hidup yang lebih tenang.